Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua K3S Gugus 1, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN yang bisa 3, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KKG Gugus 1 yang bisa dimuliakan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih mendapatkan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan pengurus KKG Gugus 1 Kecamatan Jambi-Sari Darussalam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan harapan kelak kita semua diakui sebagai umatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan KKG, pengurus KKG Gugus 1 pada pagi hari ini dilaksanakan di SDN Jambi-Sari 3. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Pertemuan pengurus KKG pada pagi hari ini akan diisi oleh berbagi praktik baik oleh Bapak Sigit Priyogo selaku Ketua K3S Gugus 1 Jambi-Sari Darussalam. Namun sebelum itu mari kita ikuti arahan bersama dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jambi-Sari 3 kepada Bapak Suminanto SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di acara rutin kegiatan Gugus 1 di Kecamatan Jambi-Sari Darussalam. Insya Allah untuk kegiatan kali ini nanti akan berkolaborasi dengan Jasaga Community, komunitas belajar yang ada di SDN Jambi-Sari 3 ini. Silakan nanti mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit selaku Ketua Gugus 1. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dan sekaligus merupakan suri teladan terbaik bagi kita semua yang harus kita jaga dan kita ikuti sunah-sunahnya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumul akhir bisa bersama-sama beliau di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua Gugus 1 Jambi-Sari yang saya hormati, teman-teman anggota Gugus juga yang saya hormati juga, saya mengucapkan selamat datang di Jasaga Komunisi. Kami berharap materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua ini nanti, Bapak Sigit Priyogo ini bisa disimak dengan baik dan nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Itu. Yang kedua, kami selaku tuan rumah mohon maaf jika ada hidangan atau sambutan kami yang kurang berkenan. Jadi mari kita ikut saja, nanti langsung saja materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit kita simak bersama-sama. Dari saya biar tidak panjang lebar, biar tidak makan waktu juga, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala SDN Jambi-Sari 3, yang saya hormati Ketua KKG Gugus 1 Kecamatan Jambi-Sari Darussalam, rekan-rekan pengurus KKG Gugus 1 Kecamatan Jambi-Sari Darussalam yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena
kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan rutin KKG Gugus 1 yang kebetulan hari ini bertempat di SDN Jambi Sari 3. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, terkait dengan program kerja KKG yaitu penyusunan perangkat ajar, ya. Jadi penyusunan perangkat ajar ini sangat penting sekali karena itu merupakan panduan kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, perangkat ajar yang kita susun itu sebenarnya ada dua. Satu yaitu terkait dengan administrasi pembelajaran, yang kedua adalah administrasi kelas. Ya, jadi ini kita menghadapi tahun ajaran baru yang sebentar lagi akan kita jalani, maka dari sekarang kita bersama-sama untuk mempersiapkan perangkat ajar apa yang akan kita gunakan. Karena tahun depan kita sudah full melaksanakan kurikulum merdeka, ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional, dan itu sudah harus dilaksanakan. Jadi tidak, kalau kemarin selama 1 sampai 2 tahun kita masih belajar, ya. Tapi di tahun ketiga ini semuanya sudah serentak dan kita harus paham, ya, terhadap perubahan zaman, ya. Jadi harus pola pikir terhadap paradigma yang lama harus kita tinggalkan. Jadi benar-benar merdeka, berpusat pada siswa, ya. Bapak Ibu, ya, saya ingin melaksanakan SPT. Sanggup dan siap? Siap. Ya, oke. Sudah melaksanakan. Siapkan 1 kertas dan pena untuk menulis. Terserah. Kemudian gambarlah apapun yang diinstruksikan oleh pelatih pada kertas yang sudah disediakan. Anggap sudah menulis, dalam bayangan sudah ada. Instruksi pertama, gambarlah 4 buah persegi 4 kecil. Persegi 4. Gambar 1 persegi panjang besar. Selesai, gambar 1 segitiga sama kaki. Sama kaki. Ya, 1 setengah kaki. Setengah segitiga. Terakhir, gambarlah 2 buah tabung. Tabung 2 buah tabung gas. Tabung itu. Tabungnya apa? Oh iya, kopinya. Ada di bawah semacam buat. Oh, kotak di bawah. Apa nih, ibu kotak di? Gambar. Dari gambar yang Bapak Ibu laksanakan tadi, kira-kira akan menggambar apa ya? Roket. Kan di roket. Lagi sembarang tadinya. Bangun datar. Bangun rumah. Dari gambar itu kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dari gambar itu akan menjadi apa? Rumah, Pak. Saya jadi roket. Jadi rumah ini, Pak. Hah? Jadi rumah. Saya jadi rumah ini. Gambar rumah. Oke. Sudah betul. Coba dilihat sekarang gambarnya. Mungkin saya ada lihat jadi rumah. Nah, mengapa
menurut pemikiran Bapak Ibu paham mau dijalankan, tetapi yang kita hadapi adalah siswa, ya. Siswa itu berbeda pemikiran dengan kita, ya. Mengapa yang saya lihat punya apa-apa itu jadi rumah? Jadi rumah roket. Yang Pak Usman jadi apa gambar bangun datar. Mengapa? Jadi pagar. Karena apa yang kita perintahkan itu tidak jelas. Ya. Jadi kalau kita memberikan perintah kepada siswa harus jelas. Sama seperti di RPP yang Bapak Ibu buat atau modul ajar. Modul ajar yang dibuat oleh Bu Maudi belum tentu bisa dipahami oleh Pak Usman secara pemikiran Bu Maudi. Ya. Jadi sebenarnya di platform Merdeka Mengajar itu sudah banyak contoh-contoh modul ajar. Nah, itu boleh kita ATMI, kita amati, kita tiru, kita modifikasi sesuai dengan pemikiran kita dan karakteristik siswa yang ada di sekolah. Jadi harus dibaca lagi, bukan itu langsung diambil, di-download, kemudian di-print, ditandatangani. Jadi tidak sesuai, ya. Makanya hari ini kita kumpul, tujuannya adalah belajar menyusun modul ajar yang baik. Walaupun tidak buat tiap hari tidak apa-apa, paling tidak sudah tahu caranya membuat modul ajar. Buatlah satu yang paling bagus sebagai bukti karya. Nanti itu bisa Bapak Ibu upload di PMM-nya menjadi bukti karya. Kalau sudah lulus nanti di sana bisa digunakan oleh orang lain. Sudah punya bukti karya, ya. Jadi tidak bingung-bingung di situ. Apakah Bapak Ibu di sini sudah punya bukti karya di PMM? Praktik baik. Terserah praktik baik apapun di sekolah, dokumentasikan, dikirim. Misalnya mengadakan praktik apa di sekolah, itu buat, ya. Banyak contohnya di TikTok sudah banyak. Masukkan di PMM-nya jadi bukti karya, ya. Bapak Ibu kemarin sudah ngupload sertifikat pelatihannya. Ketika mengupload ada tulisan apa? Di situ muncul kan? Dimasukkan ke dalam bukti karya Bapak Ibu, ya. Makanya Bapak Ibu kalau punya sertifikat masukkan semuanya, ya. Penuhi, jangan takut. Itu kan minimal 32 JP, ya. Lebih tidak masalah, karena itu bukan penilaian, tapi itu menjadi bukti karya Bapak Ibu, ya. Punya saya 80 kok nilainya, saya penuhi semua itu. Gak usah takut, ya. Yang dinilai itu adalah perilaku kerja, kemudian praktik kinerja. Ada dua itu yang menjadi dasar penilaiannya. Kalau sertifikat itu bukan untuk dinilai, ya. Tapi di sana itu menjadi bukti bahwa Bapak Ibu melaksanakan praktek kinerjanya itu, ya. Bapak Ibu kan di sana ada tulisan inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan, ya. Dari kegiatan yang dilakukan itu, Bapak Ibu mengalami kesulitan, kemudian di situ ada pemecahannya bagaimana. Kan di situ kalau nggak salah itu di penilaian atasan itu ada 3. Sadar kemampuannya berasal dari dirinya sendiri. Sadar kemampuannya dari faktor eksternal, itu yang paling atas, faktor eksternal. Kemudian yang kedua itu sadar dengan kemampuannya dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu sadar kemampuannya terus di refleksi tindak lanjutnya itu bisa berbagi praktek baik, itu nilainya. Itu dari 3 itu yang paling rendah adalah nilainya yang di atas, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika melakukan mengisi PMM itu jangan sampai menyebutkan faktor eksternal. 1, sarana prasarana yang tidak mencukupi. Itu bukan alasan utama Bapak Ibu. Meskipun sarana prasarana tidak mencukupi, kalau Bapak Ibu tulis nanti sarana prasarananya dicukupi, tapi Bapak Ibu tidak mau melakukan pengembangan, ya tetap saja percuma, ya. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa kemampuannya itu berasal dari dalam dirinya sendiri dan ada upaya untuk melakukan
perubahan. Apa yang dilakukan? Sadar bahwa kompetensi saya itu masih rendah, jadi harus ditingkatkan melalui mengikuti kegiatan pelatihan, ya, yang sesuai dengan permasalahan yang diambil. Misalnya masalah disiplin positif, ya cari, ya, yang berhubungan dengan disiplin positif, berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas, seperti itu. Itu di PMR-nya, di sana kan ada pilihan-pilihannya kan. Nah, itu yang harus diselesaikan modulnya. Itu tidak mengerjakan aksi nyata kan, hanya membaca modul kan tugasnya di situ. Nah, upaya lain meningkatkan kompetensinya melalui diklat, workshop, banyak kan, online itu diklat. Nah, kemudian mengikuti komunitas belajar seperti sekarang, ya, berbagi praktek baik itu, ya. Jadi itu dimasukkan semua, ya, sebagai bukti bapak-bapak ibu melakukan upaya untuk perbaikan dirinya sendiri, seperti itu. Kalau umpamanya dari faktor eksternal itu masuk, kemudian oleh pimpinan diklik faktor eksternal, maka nanti di SKP-nya akan muncul di bawah ekspektasi. Walau bapak ibu perilaku kerjanya bagus, sangat baik di atas ekspektasi, tapi kalau praktik kinerjanya itu di bawah ekspektasi, maka hasilnya adalah butuh perbaikan. Nah, itu kalau sudah dimasukkan lagi ke atasan, dinilai, itu harus diubah lagi, dirombak lagi dari awal, ngajukan lagi, disetujui kepala sekolah, balik lagi. Jadi harus buka 2 akun, ya, mumpung belum disinkronkan ke kinerja. Jadi bapak ibu dilihat di situ, ya, minimal harus sesuai ekspektasi dan baik. Jadi praktik kinerjanya sesuai ekspektasi, kemudian perilaku kinerjanya sesuai ekspektasi, boleh di atas, boleh, asalkan satunya sesuai, satunya di atas, itu masih hasilnya baik. Kalau di atas semua nanti hasilnya sangat baik. Ya, kalau sudah sangat baik, bapak ibu harus mempertanggungjawabkan bahwa benar-benar melaksanakan. Jadi harus administrasinya dilengkapi, ada video-video pembelajarannya, ya, karena itu nanti akan masuk ke SKP-nya, ya. Makanya kita tidak mengerjakan si pijar sekarang, karena itu nanti disinkronkan ke kinerja BKM pusat, ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, bapak ibu kembali lagi pada komponen modul ajar. Apa yang harus ada pada komponen modul ajar? Secara umum, ya, harus ada identitas, ya, nama sekolah itu, ya, kelas, semester berapa. Kemudian ada kompetensi awal, pengetahuan prasyaratnya apa, jumlah jam mengajarnya, profil pelajar Pancasilanya, sarana prasarananya, target peserta didik, model pembelajaran, ya. Kemudian ada komponen inti, ya, ini yang paling penting, komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran, ya. TP dapatnya dari mana? Dari CP, ya. CP turun menjadi TP, nanti menjadi ATP, ya. Jadi ada alurnya. Kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, kegiatan pembelajaran. Kemudian ada asesmen penilaian, refleksi peserta didik dan pendidik. Tapi struktur modul ajar ini bukan struktur wajib yang harus dilampirkan dalam modul ajar. Bapak ibu buat aja identitasnya, ya, informasi umumnya ini, kemudian tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, kegiatan awal, inti, penutup, tuh, ya. Kemudian baru asesmen. Asesmen itu harus sesuai dengan TP, ya. Asesmennya harus mengacu pada TP supaya bisa diukur keberhasilannya seperti apa, ya. Kemudian di situ ada refleksi, boleh ditambahkan refleksi siswa, refleksi guru, ya. Tapi yang paling penting adalah 3 ini, tujuan, kegiatan, asesmen, ya, itu sudah cukup, ya. Kemudian lampiran kegiatannya, ya. Lampiran itu kan membantu kita, misalnya lembar kerja siswanya, bacaannya apa. Kalau memang di buku tidak ada, guru yang menyediakan, ya. Saya rasa di sekolah
Bapak Ibu sudah punya LCD semua kan? Ya, manfaatkan biar pembelajarannya berbeda. Biar anak-anak tidak hanya mendengarkan Bapak Ibu guru yang menjadi artis saja. Ya, jadi sekali-sekali karena ini sudah berpusat pada siswa, jadi siswanya yang harus diaktifkan. Ya. Kemudian ada kegiatan pengayaan dan remedial. Kemudian ada glosarium itu, kemudian daftar pustaka. Ya. Kemarin saya melihat pada saat P3K melakukan MOC, ya, saya kan diminta bantuan sama Bu Korwil untuk membantu teman-teman menyusun modul ajar. Ya. Saya melihat masih banyak teman-teman yang memang mengambil mendownload, tapi tidak diubah sesuai dengan kondisi sekolahnya. Langsung yang di-download itu yang dipakai. Ketika saya tanya masalah, terutama di masalah asesmen penilaian, itu teman-teman tidak paham. Banyak yang tidak paham. Ya. Jadi saya perbaiki, ini harus diubah dulu sampai perbaiki. Kemudian tidak nyambung antara awal dengan kegiatan inti dan penutupnya, itu tidak nyambung. Pokok semuanya yang masuk itu ditulis, apa tujuannya sampai nulis ini gitu. Terus teman-teman itu masih banyak yang tidak paham terkait dengan strategi dan model pembelajaran. Jadi pembelajarannya ya pembelajaran biasa saja, itu pembelajaran langsung itu maksudnya. Artinya guru itu yang masih memegang peranan penting di situ, bukan siswa yang aktif. Kemudian di RPP itu banyak ditulis guru melakukan ini, guru melakukan ini, guru melakukan ini. Jadi nampak bahwa yang memegang kendali di situ adalah guru. Jadi gurunya yang aktif sekali, bukan siswanya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu komponen modul proyek yang lengkap. Ya. Profil modul pertama terkait tema atau topik, ada judulnya. Kemudian fase A, B, C. Kita ada di fase A untuk kelas 1, 2, B kelas 3, 4, C kelas 5, 6. Kemudian durasi kegiatan, ya. Cukup enggak? Ada dibuat salah di sana. Durasinya 2 JP, tulis 1 JP, ya. Kemudian tujuan, ada pemetaan dimensi subelemen P3 yang menjadi tujuan proyek. Kemudian rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi sesuai dengan fase peserta didik. Kemudian ada aktivitas proyek secara umum, penjelasan tahap kegiatan dan asesmennya. Nah ini ya, di sini yang masih belum paham. Kemudian asesmen itu adalah instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya ingin tanya, apakah Bapak Ibu pernah melaksanakan asesmen terhadap siswa? Asesmen awal, diagnostik. Ya. Kalau kelas 1 biasanya pemetaan ya Bu ya. Ini yang bisa baca, ini yang belum bisa, ini yang lancar atau tidak lancar, seperti itu. Ya. Jadi harus punya datanya, kita harus punya. Ya. Kemudian boleh Bapak Ibu melakukan tes gaya belajar. Kalau kelas 1 masih belum bisa, pakai lisan. Ya, kamu kalau di rumah biasanya suka gini enggak, ya. Ya. Dari situ nanti ketemu gaya belajarnya siswa. Kalau saya melihat di sekolah saya itu gaya belajar siswa lebih banyak pada dia beraktivitas, ya. Psikomotor. Ya, jadi harus sering praktek, terutama di kelas 4 ya. Makanya Bu Ali kalau praktek di luar itu anak-anak seneng, sampai dia apa itu fotosintesis yang pakai drila itu teker lapang teker seneng ya. Jadi lebih banyak psikomotornya, jadi banyak prakteknya, melibatkan siswa. Kadang pakai kertas kecil-kecil itu ditempel di papan seperti itu ya. Jadi harus tahu. Kemudian, nah, modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Ya,
Modul ajar itu sama dengan RPP, namun komponennya lebih lengkap. Ya. Berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmennya. Kemarin saya melihat teman-teman itu juga medianya apa yang digunakan di situ juga tidak jelas. Ya. Kemudian medianya itu kadang terlalu sulit ya didapatkan. Kalau memang tidak ada, pakai media yang ada di sekolah saja. Kemudian bagaimana cara menuliskan alur modul ajar? Ya. Pertama, dari kurikulum operasional dari KUSP yang sudah dibuat di sekolah, ya, di situ sudah menjadi pedoman Bapak Ibu, ya, di KUSP. Bapak Ibu sudah tahu KUSP-nya, sekolahnya? Pak, saya pengen lihat KUSP sekolah saya seperti apa? Karena ini biasanya dirapatkan, kan? KUSP itu berisi pedoman pelaksanaan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, harus tahu yang diajarkan berapa, waktunya berapa. Di situ lengkap, ya. Kemudian karakteristik sekolah juga disebutkan di situ, bagaimana masyarakatnya, bagaimana, ya, keunggulan sekolahnya, lingkungan sekitarnya apa, itu juga disebutkan di sana. Nah, dari situ kita ambil tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran adalah jabaran kompetensi yang akan dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian di KUSP itu juga disebutkan ada P5, tema apa yang akan dipakai. Ya. Rata-rata biasanya banyak yang menggunakan satu tema untuk memudahkan. Ya. Tapi seandainya kalau memang sudah paham, boleh temanya berbeda antara kelas yang lain. Ya. Satu tema pun boleh, memudahkan. Kalau saya kemarin tersamakan. Kenapa? Untuk memudahkan kegiatan. Ya. Contoh, kearifan lokal. Jadi biar mengena dari kelas bawah sampai kelas tinggi, kemarin saya menggunakan kearifan lokal. Ya. Mengenal kearifan lokal atau budaya yang ada di Bondowoso. Kemarin saya ajak anak-anak untuk studi, ya. Studi wisata, perpustakaan daerah. Mengapa harus ke perpustakaan daerah? Karena di sana itu banyak sekali foto-foto tentang Bondowoso zaman dulu. Ya. Saya juga baru kali ini tahu bahwa di Bondowoso Pak Magenda itu ternyata orangnya seperti Robi Sudara. Oh, ini Pak Magenda. Terus fotonya pendiri rumah sakit Dr. Kusnadi itu, oh ini orangnya. Bupati Bondowoso yang nomor 2 setelah Lombok seperti ini. Di sana banyak sekali. Setelah itu saya bawa anak-anak ke makam di Lombok untuk mengenalkan bahwa Bondowoso itu ada pendirinya, ada sejarahnya. Ya. Kemudian di Bondowoso juga ada peristiwa sejarah. Di Bondowoso itu ada monumen Gerbong Maut. Ya. Jadi bawa alun-alun ini loh, monumen Gerbong Maut itu seperti ini. Ya. Kemudian dibawa ke stasiun, diceritakan sejarahnya bahwa monumen Gerbong Maut peristiwanya itu berasalnya dari stasiun Bondowoso ini. Ya. Ya, syukur alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan anak-anak senang. Ya. Walaupun gurunya kadang tidak pernah main, tapi kan dengan kegiatan itu kan bisa satu kegiatan bisa terlampaui. Ya. Nah, kalau kegiatan lainnya, seninya, tari kan bisa lihat dari YouTube, lagunya bisa lihat dari YouTube. Nah, cerita-cerita yang langsung pada tempatnya kan anak-anak punya pengalaman. Seperti itu. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu akan dibentuklah alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, ini contoh profil tujuan akhirnya adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Outputnya dari alur tujuan pembelajaran itu ada TP, ada konten inti, ada pemahaman bermakna, ada produk. Ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dan rencana asesmennya seperti apa. Nah, elemen B, ini contoh bahasa Indonesia. Elemen B, menyimak, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan, dan menulis. Ya. Dan dari kegiatan ini bekal guru untuk membuat dan mengembangkan bagaimana strategi pembelajaran yang akan dilakukan.
Ya, mau pakai berkelompok boleh, kelompok berpasangan boleh. Ya, media yang digunakan apa? Sekarang ini kan sudah canggih-canggih Bapak Ibu ya, media pembelajaran. Ada yang pakai wall itu ditayangkan ke sini, terus anak menunjuk-nunjuk gitu. Wah, itu bagus ya. Kemudian modifikasi bahan ajar. Nah, pada saat memodifikasi bahan ajar, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama, apakah modul ajar itu sudah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik siswa saya? Kemudian bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersedia? Kalau Bapak Ibu milih di situ ada LCD, ada router, ya, ada LCD, ada layar ini, tapi di sekolahnya nggak ada, ya jangan dipakai. Ya. Kemudian ada yang perlu atau bisa dimodifikasi yang mana? Ya, yang harus diubah. Seperti itu. Mari kita cek bersama-sama. Pengembangan bahan ajar yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Bahan ajar harus bersifat variatif, bisa cetak ataupun non cetak. Sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP. Jadi pedoman kita ngajar jangan mengikut buku, tapi sesuai dengan CP, TP, ATP. Ya. Buku itu hanya sebagai penunjang, referensi. Kemudian kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Kalau siswa saya nggak bisa baca, ya jangan diberi bacaannya panjang-panjang, berangan-angan gitu. Ya. Kan saya katakan bahwa asesmen awal itu penting ya untuk menentukan. Jadi siswa yang ini harus diapakan, siswa yang ini harus diapakan, siswa yang ini harus diapakan. Itulah yang menjadi dasar pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Apalagi di kelas itu ada anak yang inklusi, bagus. Ya. Tapi semua harus kita terima, ya, karena memang sesuai kebutuhannya. Ya. Kita bisa secara fisik kita bisa ngatur anak, ya. Tapi secara pemikiran kita tidak bisa mengatur anak. Contoh, guru saya itu ngajar di kelas. Padahal sudah pakai bagus, pakai aktif anak-anak yang lain. Tapi kadang saya lihat itu ada siswa yang sibuk dengan pemikirannya sendiri. Ketika guru mulai mengajar, ya, siswa itu asik, malah dia lihat ke tembok, apa yang dilihat di tembok ditulis, dan tidak mikir ke gurunya yang ngajar di depan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Terus saya pikir lagi, apa ya penyebabnya? Ternyata ketika anak masuk selesai senam ke dalam kelas, ya, dari senam selesai masuk ke dalam kelas, mau belajar, ternyata anak itu masih belum siap. Karena apa? Ternyata pikirannya ada di luar. Ketika dia ngajar selesai pembelajaran, saya tanya, kamu kenapa tadi? Kok masih? Iya Pak, tadi saya mulai kan itu bel Pak, saya beli ikan Pak, terus ikan saya itu tak taruh di sana Pak, itu diambil orang apa enggak, jadi kepikiran, ya. Makanya saya bilang ini terjadi di kelas 4, makanya saya ngomong dengan Bu Alif, ya guru kelas 4-nya, Bu Alif gimana anak-anak ini? Ternyata setelah masuk itu masih diberi waktu, ya sudah kasih waktu dan apa. Anak-anak itu untuk ayo selesaikan waktu kalian, saya kasih 10 menit untuk makan, mau ke kamar mandi atau mau minum apa silahkan. Sudah, selesaikan makananmu. Kadang kan senang belum selesai beli makanan kan ditaruh di luar. Sudah. Selama 10 menit itu digunakan anak-anak ke kamar mandi, selesai kegiatan,
terus baru pembelajaran. Biasanya sudah selesai nih ya, tidak ada urusan apa-apa, langsung masuk kelas, kancing, trek, gitu. Dan itu alhamdulillah terbukti Bapak Ibu. Ya, saya melihat perkembangan anak siswa kelas 4 di saya ini, pembentukan karakternya itu mulai tertanam. Makanya kenapa saya selalu mengupayakan untuk guru kelas saya itu ngikuti sampai kelas 6. Ya, karena proses pembentukan karakter itu bukan hanya setahun. Jadi kalau dari kelas 1 sudah ditata, kelas 2-nya dibiarkan, kelas 3-nya terus. Jadi harus saling, karena apa ya, saling berhubungan. Tidak bisa ini sendiri-sendiri, ini tidak bisa. Harus sama, harus kita duduk bersama. Jadi maunya nanti yang tidak bisa di kelas 3 dicapai, nanti di kelas 4-nya apa yang harus dilakukan. Itu harus kita duduk bersama. Ya. Kalau masalah pengetahuan, anak-anak itu nanti akan belajar dari lingkungan dia. Kalau dia di lingkungannya yang baik, saya punya murid saya itu dulu kelas 5, nggak bisa apa-apa. Setelah dia mondok di Nurul Jadid, karena lingkungan belajarnya yang seperti itu ya, dia belajar. Sekarang jadi bidan, jadi mantunya Bu Yayu. Ya, jadi pengetahuan itu belajar dari lingkungannya, tapi karakter itu harus nggak boleh putus. Ya. Nanti ketemunya nanti kalau sudah besar. 2 hari itu kan isi kan, 2 hari itu kan, ya. Seperti itu. Jadi karakter itu, makanya sudah kasih waktu balik anak-anak itu biar menyelesaikan selama 10 menit itu biar tidak punya tanggungan. Ayo selesaikan. Wis bawaan ikan muda, masukkan ke dalam sini jangan sampai jatuh. Tapi tak suruh. Ya. Ternyata itu memang terbukti efektif. Jadi kita ketika masuk itu jangan langsung kita mulai pembelajaran. Karena pikirannya anak itu dari mana-mana kan, masih baik seperti itu. Kadang tuh main tutup. Masuk ke dalam kelas itu masih ngos-ngosan, masih menyelesaikan. Kemudian kita lanjutkan, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan bervariatif. Buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru boleh untuk mengembangkan, menambahkan bahan ajar lainnya yang relevan. Sekarang teknologinya sudah canggih Bapak Ibu, silakan cari ya di situ sebagai tambahan referensi. Hal penting yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah dengan cakupan lingkup materi yang sederhana. Nah, kalau sudah siap, diberikan kesempatan mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Jadi berjenjang. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah selesai modulnya. Sekarang terkait dengan ini hal yang paling penting juga. Nah, terkait dengan model pembelajaran kooperatif. Masih ingat pembelajaran kooperatif? Pembelajaran apa itu Bapak Ibu? Pembelajaran secara berkelompok. Ya. Model pembelajaran kooperatif adalah sebuah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk saling bekerja sama, membantu mengkonstruksi dan membangun pengetahuan ataupun menyelesaikan sebuah persoalan. Karakteristik dari pembelajaran kooperatif adanya saling ketergantungan positif, tanggungan, komunikasi antar anggota kelompok dan evaluasi proses pembelajaran. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran itu ada 6 langkah. Yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.
Kemudian yang tahap kedua, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian membimbing siswa untuk belajar kelompok, melakukan evaluasi dan memberikan penghargaan. Nah, ini contoh beberapa variasi model pembelajaran kooperatif. Ya. Dulu di manajemen berbasis sekolah, di MBS itu sudah pernah diajarkan terkait dengan pembelajaran kooperatif. Ada think, pair, share, ada jigsaw, ada to stay, to straight, inside, outside, circle, ada think, games, turnamen. Think, pair, share. Nah, think, pair, share, berpikir, ya. Berpikir kemudian berbagi, kuncinya seperti itu. Secara individu, guru mengajukan pertanyaan permasalahan pada tahap think. Berpikir, siswa diminta untuk berpikir mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Sebaiknya siswa menuliskan jawabannya supaya guru dapat mengetahui jawaban yang harus diperbaiki. Ya. Kemudian di pair-nya itu berpasangan dengan teman. Guru meminta siswa berdiskusi secara berpasangan atau berkelompok kecil tentang materi yang telah dipikirkan. Setiap siswa harus berdiskusi mengenai hasil jawaban mereka sebelumnya sehingga akhirnya didapatkan menjadi lebih baik. Ya. Kemudian share. Nah, ini share itu berbagi dengan yang lain. Setiap pasangan atau kelompok berbagi hasil pemikirannya dengan kelompok lain. Siswa dapat saling melakukan koreksi ataupun pertanyaan. Ya. Jadi di share itu biasanya sebatu. Ya. Tuh. Langkah think, pair, share dalam pembelajaran mengenal teks puisi. Nah, ini contoh, ya. Guru memberikan tema tentang alam semesta kepada siswa atau menjadikan sebuah gambar alam. Siswa memikirkan dan mengumpulkan kata sampai kalimat-kalimat yang akan dijadikan narik puisi. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok atau siswa dapat berkelompok dengan teman sebangkunya. Masing siswa dalam kelompok dapat memberikan masukan atau menyumbangkan kata baru untuk dapat diskusikan dan dijadikan narik puisi. Masing-masing siswa dalam kelompok menuliskan puisi berdasarkan kata yang telah terkumpul. Siswa dapat berbagi jawaban puisi yang telah dibuat kepada guru dan seluruh teman, dan guru serta siswa yang lain memberikan masukan atau pendapat agar puisi yang dapat ditulis menjadi lebih baik. Ya. Jadi bisa dengan teman sebangku. Kan di sini sudah ada temanya tentang alam semesta. Yang berhubungan dengan alam semesta kata-kata apa itu dikumpulkan. Ya, kemudian disusun. Ya. Kemudian jigsaw. Ya, jigsaw itu biasanya butuh sekitar 4 sampai 5 orang. Jigsaw ini modelnya tim ahli. Ya. Jadi dari tim ahli nanti itu akan pergi pada kelompok-kelompok. Ya. Di situ. Biasanya di situ sudah ditentukan materinya apa dari masing-masing. Siswa dikelompokkan menjadi 4 atau 5 orang. Tiap siswa dalam kelompok diberi materi atau tugas berbeda. Tugas dan materi yang berbeda akan dipelajari dalam kelompok baru yang disebut dengan kelompok ahli. Kemudian kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali kepada kelompok asalnya dan menjelaskan kepada anggota kelompoknya tentang materi yang sudah dikuasai atau dipelajari di kelompok ahli. Kemudian tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya. Kemudian to stay, to stray. Kelompok 2 tangga, 2 putih. 2 tamu, 2 yang tetap, 2 pergi gitu. Membentuk kelompok dengan materi berbeda, jenis metamorfosis dan metamorfosis hewan yang berbeda. Contohnya ya. Model pembelajaran ini siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, dan menjadi tuan rumah adalah anggota kelompok lainnya yang berdiam diri, yang tinggal. Model ini akan mengarahkan siswa untuk aktif berdiskusi, bertanya ataupun menjawab, dan menjelaskan serta menyimak sebuah materi. Nah, ini tentang metamorfosis.
Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun materi dan mendiskusikan. Setelah selesai, 2 siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok lain. 2 siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu yang datang ke kelompok mereka. Tamu dimohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuannya dari kelompok lain. Kelompok yang mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok lain dan kelompok lain menanggapinya. Nah, kalau circle ini modelnya berputar, ya. Model pembelajaran berputar. Jadi biasanya buat lingkaran berputar, ya. Model pembelajaran circle atau lingkaran dalam dan lingkaran luar, inside dan outside, ya, adalah model pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar, di mana siswa saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Jadi duduknya itu berpindah-pindah nanti model pembelajarannya, ya. Kemudian teams game turnamen biasanya. Ini biasanya dibuat permainan, ya, bentuk game. Model pembelajaran yang menekankan pada game atau permainan sebagai kegiatan belajar yang bertujuan untuk memacu motivasi dan jiwa kompetitif peserta didik, baik fisik maupun mental dengan aturan yang telah ditetapkan. Saya pernah mencoba tim game turnamen ini dengan menggunakan media monopoli, ya. Jadi ada 4 sisi itu, jadi 4 kelompok, ya. Jadi itu yang dalam kegiatan tim game turnamen itu biasanya ada presentasi kelas, ya. Kemudian ada tim atau kelompok, kemudian ada permainan, ada turnamen, ada penghargaan, ya. Jadi permainan monopolinya itu diubah. Biasanya terkait dengan pelajaran IPS, bisa keragaman budaya itu biasanya, ya, itu bisa. Ataupun juga pembelajaran IPA juga bisa di situ. Dan selesai Bapak Ibu.